Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dona Fauzan dengan nomor NPM 20170511036 dari kelas A Ilmu Komputer 2020. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas 10 mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Langsung aja ke pembahasannya. Ini ada soal yang pertama. Hilangkan semua aturan produksi yang useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. Ini udah ada tata bahasanya. Nah, dari tata bahasa ini, aturan produksi yang dihilangkan adalah simbol B, karena tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga akan menyebabkan redundansi produksi. B ini merupakan simbol non-terminal gitu, jadi kita hilangkan B-nya. Jadilah hasilnya ini CFG-nya. CFG S kapital menghasilkan C kapital, A kapital menghasilkan A kecil, C kapital menghasilkan B kecil. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi kita hilangkan semua produksi unitnya. PU-nya itu sama dengan B kapital menghasilkan A kapital dan A kapital menghasilkan B kapital. Nah, karena B kapital menghasilkan B kecil dan A kapital menghasilkan B kecil, maka P-nya itu sama dengan S kapital menghasilkan A kapital A kecil atau B kapital, dan B kapital menghasilkan A kapital atau B kecil, lalu A kapitalnya menghasilkan A kecil atau B kecil C kecil atau B kecil B kecil. Yang kedua, karena A kapital menghasilkan karena A kapital menghasilkan A kecil atau B kecil C kecil atau B kecil B kecil, lalu B kapitalnya menghasilkan A kecil atau B kecil C kecil atau B kecil B kecil, maka P-nya itu sama dengan S kapital menghasilkan A kapital A kecil atau B kecil C kecil atau B kecil B kecil, lalu B kapitalnya menghasilkan A kecil atau B kecil C kecil atau B kecil B kecil. Lalu yang A kapital menghasilkan A kecil atau B kecil C kecil atau B kecil B kecil. Yang terakhir, hapus simbol yang tidak dapat dicapai. Sehingga hasil akhirnya adalah P sama dengan S kapital menghasilkan A kapital A kecil atau A kecil atau B kecil C kecil atau B kecil B kecil. Lalu A kapitalnya menghasilkan A kecil atau B kecil C kecil atau B kecil B kecil. Lanjut ke soal ketiga, yaitu carilah simbol-simbol variabel yang nullable dari tata bahasa berikut. Jadi kita cari simbol yang nullable-nya. Nah, simbol nullable itu adalah simbol yang epsilon gitu. Jadi kita cari di sini epsilon di mana, sehingga ketemulah simbol nullable-nya itu B kapital menghasilkan epsilon dan C kapital menghasilkan epsilon. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu hilangkan semua aturan produksi epsilon dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, eliminasi A kapital menghasilkan epsilon. Di sini A-nya kita hilangkan dari langkah yang ini, sehingga menghasilkan hasil akhirnya P sama dengan S kapital menghasilkan A kapital A kecil B kapital atau A kecil B kapital atau A kecil B kapital, lalu B kapitalnya menghasilkan B kecil A kapital atau B kecil B kecil. Langkah yang kedua yaitu eliminasi B menghasilkan epsilon. Di sini kita eliminasi yang ini, sehingga hasil akhirnya adalah P menghasilkan P sama dengan S kapital menghasilkan A kapital A kecil B kapital atau A kecil B kapital atau A kecil B kapital, lalu B kapitalnya menghasilkan B kecil A kapital atau B kecil B kecil. Lalu yang langkah yang terakhir, yang ketiga, yaitu hapus simbol yang tidak dapat dicapai. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah P sama dengan S kapital menghasilkan A kecil B kapital atau A kecil B kapital atau A kecil atau A, dan lalu B-nya B kapitalnya menghasilkan B kecil B kecil. Terus itu ada penyederhanaan CFG. Dalam melakukan penyederhanaan CFG, kita melakukan eliminasi pada production rules dan simbolnya. Penyederhanaan atau simplifikasi terdiri dari 3 macam, yaitu reduksi CFG, penghapusan produksi unit, dan penghapusan produksi null. Yang pertama ada reduksi CFG-nya. Reduksi CFG dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase yang pertama penurunan grammar ekuivalen dengan G dari CFG sedemikian rupa sehingga setiap variabel memperoleh beberapa string terminal. Fase yang kedua yaitu penurunan grammar G ekuivalen dari CFG sedemikian rupa sehingga simbol muncul dalam bentuk kalimat. Lalu yang selanjutnya ada penghapusan produksi unit. Penghapusan produksi unit dilakukan jika production rules berbentuk non-terminal simbol A kapital menghasilkan B kapital disebut unit production atau produksi unit.
Lalu yang terakhir ada penghapusan produksi unit. Jika ada CFG, di mana non-terminal symbol dikatakan nullable jika produksinya A kapital menghasilkan epsilon, atau ada turunan yang dimulai dari A kapital menuju epsilon, yaitu A kapital menghasilkan bla bla bla, lalu menghasilkan epsilon. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.